Banyak dari kita merasa sudah berislam hanya karena lahir di keluarga muslim. Tapi pertanyaannya, apakah iman yang didapat secara otomatis bisa membuat kita tetap tegak saat ujian hidup dan badai menerpa? Hari ini kita akan membedah sebuah perspektif penting bahwa iman bukan sekedar warisan biologis, melainkan sebuah hasil nyata dari proses berpikir. Jangan lewatkan diskusi seru bersama Kak Noval and the Gang. Assalamualaikum Kak Noval. Waalaikumsalam sahabat-sahabat. Hari ini kayaknya wajahnya cerah-cerah semua. Wah, wajah kita cerah karena tiap pekan ada fill-in gen Kak. Tempat kita dapat banyak insight Islam. Aku sih tiap ngaji Islam makin jatuh cinta Kak sama Islam. Tapi makin bikin aku mikir nih Kak. Salah satunya, iman itu harus pakai mikir. Serius nih Kak. Iya ya, aku juga. Padahal dari dulu banyak yang bilang iman itu warisan dari orang tua. Bukannya iman itu dari hati aja. Nah, jadi bagaimana kita menemukan iman dengan proses berpikir? Karena ternyata Islam itu bukan ajaran yang asal percaya. Kalau di dalam Islam sendiri kan iman itu bukan warisan. Iman itu juga bukan sekedar perasaan saja, tapi dia harus lahir dari proses berpikir yang benar. Nah, Islam ini justru mengajak kita untuk berpikir gitu. Saya ingat tuh di ngaji yang kuikuti, ada banyak ayat Allah yang memerintahkan kita untuk berpikir. Kikos kan habis ngaji tuh. Coba tuh bacain ayatnya. Oke Kak, dalam Quran surah Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Itu salah satu ayat ya yang tadi dibaca oleh Kikos. Bahkan, nah di dalam kitab Nidhamul Islam itu ditulis bahwa iman yang benar itu harus lahir dari pemikiran yang sadar. Tidak boleh lahir dari taklid. Nah, Islam itu melarang taklid dalam perkara akidah. Oh, begitu Di. Tapi proses berpikirnya bagaimana Kak? Apa harus Ki jadi orang jenius dulu Kak? Jadi bahasan ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan kejeniusan seseorang Siti. Jadi mau jenius ataukah tidak, sebenarnya dia bisa berpikir sampai mencapai akidah yang benar itu tadi. Karena berpikir itu sebenarnya sebuah aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia. Kadang itu juga kepikiran Kak. Soalnya semua yang kita lihat di dunia ini itu kalau pikir saya ya Kak ya, pasti ada awalnya. Terus ada yang nyiptain Kak. Ya masa semua ini muncul sendiri Kak? Nah betul, manusia saja ya, dari bayi kemudian tumbuh besar gitu ya, terus nanti menjadi tua. Nah artinya kita ini manusia itu kan punya batas hidup tadi loh. Nah sama seperti hidup, ada awal dan ada akhirnya. Dan alam semesta juga nggak kekal karena dia bisa hancur, ya kan? Nah berarti semuanya itu nggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Oh, jadi karena semua ini terbatas, pasti ada sesuatu yang nggak terbatas yang menciptakan mereka ya Kak? Betul sekali Siti. Nah, kalau sesuatu itu terbatas, kemudian lemah dan saling membutuhkan atau butuh pada yang lain ya, itu artinya dia adalah makhluk atau ciptaan. Dan kalau makhluk, pasti ada sang pencipta, ada Al-Khaliq, ya kan? Pencipta ini yang kita sebut sebagai Al-Khaliq, dia itu harus punya sifat yang berlawanan atau berbeda dengan sifatnya makhluk. Yang pertama, dia harus azali. Apa itu azali? Tidak berawal. Dan kemudian dia harus wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Harus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau kemudian Al-Khaliq tadi itu diciptakan, dia termasuk makhluk. Nah, kalau dia menciptakan dirinya sendiri, berarti dia ada sebelum ada. Itu tambah mustahil lagi. Maka satu-satunya yang masuk akal itu adalah Al-Khaliq itu harus azali, tidak diciptakan oleh yang lain, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya kita yakin bahwa Allah itu ada? Nah, inilah saatnya kita menggunakan akal Siti. Coba kita lihat alam semesta ini, ada planet kan, kemudian kita juga bisa lihat bintang-bintang, kita juga bisa melihat bumi ini gitu, bahkan diri kita sendiri nih. Nah, tangannya Siti coba lihat, itu ada sidik jarinya nggak? Siti tahu nggak? Setiap sidik jari manusia yang lahir itu memiliki
memiliki bentuk yang berbeda. Nggak ada yang sama di dunia ini. Ah iya, betul Kak. Bahkan jantung kita berdetak juga ada yang mendesain ya Kak. Betul, berarti kan semuanya menunjukkan adanya desain, adanya keteraturan, dan saling ketergantungan. Jadi nggak mungkin ini kebetulan. Nah, ini bukti nyata adanya Allah. Dan Islam mewajibkan kita untuk beriman kepada Allah lewat proses berpikir, bukan kemudian ikut-ikutan, bukan keturunan, bukan dengan perasaan. Itulah iman yang kokoh, yang kuat. Makanya Al-Quran itu ratusan kali mengajak kita untuk memperhatikan ciptaannya Allah, supaya akal kita itu bekerja, bukan taklid buta atau pasrah sepasrah-pasrahnya begitu. Tapi jangan lupa, akal juga ada batasnya ya. Hal-hal yang nggak bisa dijangkau seperti zatnya Allah itu cukup kita imani berdasarkan wahyu atau nasyara. Jadi akal dipakai untuk sampai pada keyakinan bahwa Allah ada di Kak, dan setelah itu kita ikuti semua ajaran dari Allah, begitu Kak? Ya betul, jadi kita harus tahu kapan berhenti menggunakan akal itu tadi. Jadi kalau kemudian kita sudah menemukan keimanan, menemukan bahwa Allah itu adalah sang pencipta dan pengatur, sudah, kemudian kita yakin karena kita berpikir kan, lalu kita tunduk pada aturan Allah karena sadar bahwa Allah adalah satu-satunya yang pantas disembah dan ditaati karena dia pencipta. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab At-Tafkir itu kan menegaskan bahwa iman yang lahir dari proses berpikir itu akan menghasilkan, bahasa Arabnya itu tasdikul jazm, yang artinya pembenaran yang pasti, total, dan meyakinkan. Kalau iman seseorang itu sudah kokoh, dia pasti akan siap untuk tunduk kepada sang pencipta tadi, yaitu Allah. Nah, inilah pondasi di dalam memandang dan menjalani hidup. Jadi kalau imannya tasdikul jazm, tidak mungkin Dika memilih aturan lain selain aturan Allah untuk mengatur hidupnya. Tidak mungkin juga bikin aturan sendiri seperti dalam sistem demokrasi dan kawan-kawan. Iya toh Kak? Ya, betul banget Kos. Karena iman itu bukan cuma perasaan nyaman atau ucapan lisan ya, tapi hasil dari proses berpikir yang dalam, yang akhirnya membuat kita menyadari dan yakin sepenuhnya bahwa hanya Allah yang pantas ditaati dalam semua urusan hidup. Tadi kata Kak Noval, kita kan harus taat dalam semua aturan hidup ya Kak ya. Dalam semua urusan hidup itu gimana sih Kak maksudnya? Nah, jadi gini, ternyata kalau kita lihat ya, ketika Allah itu menciptakan manusia, Allah itu juga menyertakan aturannya. Jadi kalau tadi dikatakan sebagai Al-Khaliq, juga sebagai Al-Mudabbir atau pengatur. Jadi Allah menciptakan itu tidak hanya sekedar diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Diberikan aturan, dan aturan ini sangat kompleks, sangat sempurna untuk kita menjalani kehidupan kita. Jadi yang diatur oleh Allah itu tidak hanya hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan manusia dengan manusia yang lain, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari sini penting banget ya bagi kita untuk memahami bahwa pondasi hidup kita itu haruslah ada di akidah Islam. Maka dalam Islam, akidah itu punya dua sisi yang sama-sama penting, yaitu apa? Yang pertama sebagai akidah ruhiyah. Nah, ini yang kemudian membuat kita semakin dekat dengan Allah, menumbuhkan cinta, takut, dan berharap hanya kepada Allah. Dari sini lahir semangat ibadah, sabar dalam ujian, semangat memperbaiki diri, mau ngaji, mau diatur oleh Islam, gitu ya. Nah, yang kedua, itu adalah akidah sia-sia. Jadi akidah sia-sia itu adalah akidah dasar di dalam membangun aturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi aturan Islam itu bukan hanya berkaitan dengan urusan manusia dengan dirinya sendiri, mengatur hatinya, gitu ya. Atau kemudian hanya pada masalah sholat, zakat, yang hubungan kita dengan Allah, tapi juga di dalam menyusun aturan negara. Jadi hubungan antara manusia itu juga diatur. Jadi ya jelas Islam itu mengatur semua aspek, baik aspek ruhiyah maupun aspek politik gitu. Nah, jadi dari akidah itu lahir sistem, mulai dari sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pemerintahan, bahkan sampai hukum-hukum pidana, semuanya diatur oleh Islam. Nggak ada yang nggak diatur. Masya Allah, kalau begitu dua-duanya penting Dika. Nggak bisa Ki milih salah satu. Ya nggak bisa Kos. Kita tidak boleh menomorduakan akhlak atau ibadah ruhiyah ataupun meninggalkan aspek sia-sia
aspek politik nggak boleh ditinggal. Jadi saya maunya ngambil Islam ini bagian ini, nggak boleh, harus semuanya diambil gitu loh. Jadi seorang muslim itu harus ingin semuanya diatur oleh aturan Allah, bukan sebagian-sebagian gitu loh. Nanti kan jadi gado-gado itu, prasmanan jadinya. Nah kalau kita hanya ambil akidah ruhiyah, kita hanya akan mendapatkan ketenangan pribadi, tapi urusan masyarakat itu akan menjadi rusak. Karena apa? Karena akan diatur oleh sistem selain Islam itu. Sebaliknya, kalau hanya mengambil aspek politiknya tanpa ruhiyah, perjuangan itu akan kehilangan maknanya, makna ruhiyahnya tadi. Jadi memperjuangkan kembali sistem Islam di dalam sebuah sistem ya, itu adalah bentuk tertinggi dari ruhiyah, karena itu bentuk ketaatan kolektif kepada Allah sebagai Al-Hakim atau sang pembuat hukum. Waduh, iki harus disampaikan ke orang-orang, Kak. Kudu dakwah iki, Kak. Maka kita perlu berdakwah, menyampaikan Islam secara menyeluruh, termasuk terkait dengan akidah akliyah ini tadi ya. Dan itu bermula dari akidah yang dipahami secara utuh, yakni akidah yang melahirkan ketundukan ruhiyah dan juga melanjutkan kembali penerapan Islam kafah di seluruh aspek kehidupan, seperti di masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh kekhilafan Islamiyah sampai 1924 itu. Oh, oke, jelas Kak. Berarti belajar Islam itu bukan cuma ngaji cara sholat dan sholawat aja ya Kak ya? Ya betul, jangan itu aja. Apalagi sholawat joget gak boleh ya Kak ya? Jadi ngaji itu jelas harus lengkap belajarnya. Belajar sholat, belajar sholawat, juga belajar politik Islam, sistem hidup Islam ya? Ya betul. Masya Allah, Islam itu luar biasa memang ya. Nah pemahaman ini yang belum ditemukan oleh banyak orang. Jadi dikira ya tadi turunan aja, kan orang tua saya muslim, saya ikut muslim. Jadi pemahaman inilah yang disebut dengan sakofa Islamiyah, sakofa yang membentuk cara pandang Islam di dalam segala hal. Dan semua ini dimulai dari berpikir, Dika. Betul. Dan berpikir itu menghasilkan iman yang sahih, kuat, dan 100%. Wah, mantap Siti. Dan iman melahirkan perjuangan mewujudkan kembali kehidupan Islam. Wah, mantap sekali sobat saya ini. Jazakillah khair Kak Noval. Wa iyyakunna khair. Jangan lupa share video ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.